mengingatkan kita semuanya bahwa kita adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Mari katakan bersama dengan saya, diberkati. Sekali lagi, diberkati. Sekarang ngomong, saya diberkati. Kenapa kita orang diberkati? Saya ingatkan kita Kejadian pasal yang pertama, Tuhan baru merancang kita saja sudah memberkati. Ingat ya. Maka kita akan menjadikan manusia yang serupa dan segambar dengan kita agar mereka berkuasa atas binatang-binatang di darat, ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara. Dan kemudian ketika manusia dirancang itu diberkati, ketika manusia diciptakan juga diberkati. Dan ketika manusia yang diberkati itu kemudian sebelum mendapatkan tugas atau pekerjaan sudah masuk di hari yang diberkati. Sehingga setiap persekutuan seharusnya merupakan sebuah hari di mana kita bukan saja diberkati tetapi terima porsi ganda. Sudah orangnya diberkati, masuk dalam sebuah persekutuan yang diberkati. Lalu kemudian setelah itu baru pasal 2 ayat 15 manusia diberikan pekerjaan. Namun dalam pasal yang ketiga manusia jatuh dalam dosa. Akibat manusia jatuh dalam dosa maka bumi yang kita pijak ini adalah bumi yang terkutuk. Dan setiap kita yang berdiri di atas bumi ini siapapun kita pasti berada di dalam sebuah dunia yang terkutuk. Akibatnya maka kita menghadapi yang namanya krisis. Kita menghadapi yang namanya pergumulan hidup. Kita menghadapi dunia yang tidak pasti. Dunia yang tidak bisa dipercaya, dunia yang semakin jahat dan dunia seperti ini yang kita hadapi, dunia yang tidak menghasilkan maksimal seperti yang kita inginkan. Nah, dalam kondisi krisis yang terjadi itu saya memberikan contoh, ada Yesus yang sanggup mengalahkan krisis besar dalam pergumulan hidupnya, tentu ketika Yesus berpuasa. Dan ketika Yesus berpuasa, Alkitab memberikan penjelasan dengan sangat jelas, iblis pun tidak sanggup mencobai Yesus. Nah, sebab itu minggu yang lalu saya berbicara tentang puasa. Banyak orang Kristen berkata bahwa puasa itu bagi orang Kristen tidak wajib karena sudah diwakili Yesus ketika puasa 40 hari 40 malam seperti Yesus ketika menebus dosa-dosa kita. Tidak, Alkitab memberikan penjelasan dan sangat jelas. Yang pertama, Yesus puasa. Kalau yang menjadi teladan kita saja puasa harusnya kita. Yang kedua, Yesus berpuasa 40 hari 40 malam. Kemudian Yesus pernah berkata begini ketika orang kan ada yang kerasukan tuh sakit epilepsi. Ada tabib Lukas di situ. Nah, tabib Lukas melihat bahwa ini sakit epilepsi. Lalu kemudian murid-muridnya berusaha menyembuhkan dengan mengusir setan, tetapi tidak sanggup. Lalu Yesus datang dan mengusir setan itu pergi. Kenapa? Yesus berkata begini, jenis ini hanya dapat diusir atau tidak dapat diusir kecuali dengan doa dan puasa. Artinya ada kekuatan, ada kuasa tertentu yang tidak dapat diusir kecuali dengan doa dan puasa. Itu berarti ada masalah-masalah dalam hidup kita, ada pergumulan dalam hidup kita, ada situasi yang terjadi dalam hidup kita yang harus kita hadapi dengan doa dan puasa. Contohnya anak muda yang mau cari pasangan hidup, puasalah. Karena itu menentukan hidupmu senang atau tidak. Mulai dari saudara menikah sampai nanti. Menikah itu tidak untuk coba-coba. Coba anak-anak muda ngomong bareng dengan saya. Nikah bukan untuk coba-coba. Anak muda, nikah bukan untuk coba-coba. Nah, sekali lagi bareng-bareng. 2, 3. Nikah itu untuk seumur hidup. Maka kebahagiaanmu ditentukan ketika saudara mengambil keputusan untuk mencari pasangan hidup. Makanya saya mau kasih tahu, jangan anak-anak muda nih yang perempuan, jangan cuma cari yang gantengnya saja. Harus menghasilkan. Yang anak-anak muda, yang laki-laki, jangan cari cantiknya saja. Cantik mah bisa dipoles, tak kasih tahu. Pokoknya saudara menghasilkan, cantik bisa dipoles. Sebab ternyata dulu teman-teman saya yang jelek-jelek, sekarang ada yang cantik-cantik loh. Karena bisa dipoles. Kalau bebal, nah itu yang susah. Makanya kita semuanya harus memiliki sebuah keputusan penting. Kalian mau bekerja, pengen mendapatkan pekerjaan, puasa. Karena itu menentukan tempat kerja itu pada akhirnya membawamu untuk semakin dekat dengan Tuhan atau tidak. Jadi saya mau sampaikan kepada kita semuanya,
Yuk kita mengambil ada hal-hal tertentu yang kita harus hadapi dengan puasa. Ibu-ibu, bapak-bapak yang punya anak, yang anaknya tidak menikah, puasa. Karena itu penting agar anak-anakmu nanti mendapatkan kebahagiaan. Nah, sebab itu sekali lagi ada hal-hal tertentu yang tidak dapat diatasi dengan doa biasa, harus disertai dengan puasa. Nah, hari ini saya akan berbicara tentang konklusi dari apa yang sudah saya sampaikan dari minggu pertama sampai dengan minggu ketiga kemarin. Saya berbicara tentang ini sebenarnya muaranya adalah menyelesaikan krisis. Kita puasa apa sih salah satunya? Juga menyelesaikan krisis. Nah, sebab itu kita harus mampu menyelesaikan krisis dalam kondisi dunia yang sudah terkutuk ini. Yohanes pasal 9 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Yohanes pasal yang pertama ayat pasal 9 ayat pertama sampai dengan yang ketiga. Perhatikan. Bisa saudara lihat langsung di slide. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Krisisnya lihat. Dia menghadapi orang yang buta sejak lahirnya. Artinya dia mengalami masalah. Masalahnya kebutaan. Nah, masalah kita pasti berbeda-beda. Sayangnya orang-orang Pentakosta karismatik itu kadang-kadang memiliki pandangan yang menjudge, yang langsung menghakimi bahwa orang yang mengalami sakit itu biasanya ada dosa. Ayat yang kedua, murid-muridnya bertanya kepadanya, Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya? Sehingga ia dilahirkan buta. Jadi sekali lagi penyakit orang Pentakosta karismatik itu begini nih. Kalau orang punya masalah, orang sakit langsung bilang, kamu berbuat dosa apa? Kamu berbuat salah apa? Dan seolah-olah penyakit itu terjadi, pergumulan itu terjadi karena kita berbuat dosa. Padahal belum tentu. Padahal sekali lagi belum tentu. Memang dosa, pergumulan, krisis itu terjadi ketika dosa masuk ke dunia ini. Sebelum dosa masuk ke dunia, belum ada yang namanya pergumulan hidup, belum ada yang namanya sakit penyakit. Yes, ingat ketika Kejadian pasal 1, pasal 2, di mana ketika Adam dan Hawa masih belum jatuh dalam dosa, maka segala sesuatu berjalan baik. Allah datang disambut dengan sukacita, dan kalau bahasa saya ngomong begini, begitu lihat Allah datang, Adam dan Hawa langsung samperin dan ngomong, Tuhan, apa yang bisa aku kerjakan untuk Tuhan? Tetapi berbeda ketika dosa masuk ke dunia, ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, pasal ketiga, Allah seperti biasa berjalan-jalan di hari pagi yang sejuk itu. Bagi Adam sekarang pergumulan, ada krisis di sana. Sehingga kemudian Alkitab memberikan catatan, Adam dan Hawa lari sembunyi ke semak-semak. Kenapa? Karena ada krisis. Kenapa ada krisis? Karena ada dosa. Jadi memang penyakit, pergumulan hidup, krisis itu terjadi setelah dosa masuk ke dalam dunia. Tetapi tidak semua krisis, tidak semua penyakit karena dosa manusia. Lihat ayat yang ketiga, Yesus menjawab begini. Jawab Yesus, bukan dia. Jadi dia tidak berdosa, bukan juga orang tuanya. Tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Paham Bapak Ibu ya? Perhatikan, bukan dosa orang itu. Bukan dosa orang tuanya, bukan dosa kakek nenek moyangnya. Tetapi karena agar dinyatakan pekerjaan-pekerjaan Allah. Bapak Ibu, siapa yang tidak menderita di dalam kondisi COVID-19 ini? Apakah itu dosamu? Apakah karena saudara atau nenek moyangmu berdosa kemudian COVID-19 ini datang? Tidak. Tuhan izinkan COVID-19 terjadi di dalam kehidupan ini karena Tuhan ingin, ini ayat ini, agar pekerjaan-pekerjaan Allah dinyatakan. Jadi hari ini ketika saudara menghadapi satu persoalan, saudara sudah berbuat baik, saudara sudah bekerja dengan baik, saudara melakukan segala sesuatu di pekerjaan atau di usaha dengan baik, saudara beribadah dengan baik, saudara memperhatikan orang lain juga dengan baik, tetapi kenapa tiba-tiba datang COVID-19 yang kemudian menjadi persoalan? Saya mau kasih tahu, karena Allah ingin agar pekerjaan-pekerjaannya dinyatakan atas saudara.
Ada kalanya ketika saudara menghadapi persoalan bukan berhubungan dengan COVID-19 ini, tiba-tiba saudara menghadapi persoalan meskipun saudara sudah lakukan sesuatu yang baik, Tuhan izinkan terjadi. Kenapa? Karena Allah mau menyatakan agar pekerjaan-pekerjaan dinyatakan dengan baik atas kita semuanya. Jadi hari ini kalau ada yang menghadapi persoalan atau krisis dalam hidupmu, jangan terus menyalahkan diri sendiri. Ada kalanya memang Tuhan izinkan itu terjadi. Haleluya. Saya berharap kita semuanya bisa paham. Saya pernah melayani orang yang kena lupus. Orang sakit lupus itu biasanya wanita, rata-rata nyerang wanita usia sekitar 40 tahun ke atas. Itu bisa kena penyakit lupus. Nah ketika saya layani orang ini dari tidak kenal Tuhan, ikut Tuhan, terus kemudian kena sakit lupus. Di luar sana isunya dia kena azab karena meninggalkan agamanya yang lama. Lalu kemudian ada orang Kristen yang kemudian ngomong, ibu berbuat dosa apa? Mungkin dosa orang tua, tidak ada urusannya kalau Tuhan memang izinkan. Dan kalau itu terjadi, percayalah ketika ada sesuatu yang tidak saudara kerjakan, saudara merasa tidak melakukan apa-apa, percayalah Tuhan mau melakukan sesuatu yang besar untuk saudara. Nah, bagaimana kita menyelesaikan krisis? Next. Yang pertama, stop membanding-bandingkan diri Anda dengan orang lain. Dan jangan lupa bersyukur. Ingat, Anda tidak diciptakan untuk dibanding-bandingkan. Jadi apa yang saudara miliki hari ini, bentuk hidupmu seperti apa, pekerjaanmu seperti apa, mengucap syukur untuk segala sesuatu yang saudara terima. Itu penting. Ketika saudara mulai membanding-bandingkan dirimu dengan orang lain, maka tidak heran orang yang hidungnya kurang mancung kemudian dimancung-mancungin. Orang yang alisnya kurang bagus dibikinlah alisnya dibikin sedemikian rupa. Bikin garis, kasih bom di tengahnya, jeger gitu kan, tinggal 2 begitu ya. Pak, saya ini hidung saya kurang boros. Tapi saya mengucap syukur. Karena minimal kalau saya bernafas enggak boros. Ya bela diri lah. Saudara, badan saya lumayan. Badanku dulu kan enggak begini saudara ya. Tapi sekarang kenapa begini? Puji Tuhan. Minimal kalau istri saya tidur di paha saya empuk. Jadi mengucap syukurlah dengan apa yang saudara miliki. Saudara yang gemuk, mengucap syukurlah. Karena saudara enggak makan 3 hari 4 hari masih gemuk. Coba saudara yang badannya enggak ada itu. Yang karena ketakutan terus melangsingkan tubuhmu. Enggak makan 3 hari, habis badanmu. Makanya kalau punya badan gemuk mengucap syukur. Badan kurus mengucap syukur. Kulit putih mengucap syukur. Kulit hitam. Nah enaknya kulit hitam itu enggak takut kemana-mana, itu aja. Orang yang kulit putih coba keluar panas-panas begitu, pakai macam-macam begitu kan. Kalau kayak saya enggak perlu pakai-pakai. Habis sudah hitam mau diapain lagi? Saya cuci pakai rinso. Rinsonya habis tetap aja begini. Saya mancing sukses nyaman-nyaman saja. Karena mancing saya enggak takut hitam. Karena memang sudah hitam. Coba yang putih-putih itu kan menjaga diri sedemikian rupa. Makanya mengucap syukur kalau kulitmu seperti kulitku. Karena ternyata lihat orang bule itu pergi ke Bali mau ngapain coba? Nah, orang bule yang putih saja pengen hitam. Saudara yang hitam kok pengen putih? Jadi hari ini mengucap syukur dengan segala yang ada. Saudara diciptakan bukan untuk dibanding-bandingkan. Saudara diciptakan unik. Saudara diciptakan berbeda. Saudara diciptakan istimewa apapun posisi dan kondisi tubuhmu. Apapun posisi dan kondisi pekerjaanmu. Tuhan menciptakan saudara istimewa. Sebab itu Bapak Ibu, anak-anak muda yang dikasihi oleh Tuhan, jangan bikin yang aneh-aneh. Lihat itu foto-foto di FB-mu itu. Diedit sedemikian rupa. Ngapain ngedit-ngedit begitu? Justru yang ada ketika saudara ketemu dengan orang yang saudara harap bisa menjadi pasangan hidupmu malah kecewa. Mendingan apa adanya sehingga membuat orang yang memang tertarik dengan saudara betul-betul tertarik. Itu saja. Ngapain ngedit-ngedit? Muka diputih-putihin.
Ampun. Jadi sekali lagi, saudara diciptakan istimewa. Lihat kanan kirimu itu. Itu diciptakan istimewa, lihat kanan kirimu, jangan saya. Sebab saya pasti istimewa. Minimal saya sudah laku, kan istimewa. Kalau nggak laku kan nggak istimewa. Bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah punya istri, punya suami, mengucap syukurlah karena saudara istimewa. Minimal bapak-bapak di antara ibu-ibu yang banyak itu, saudara pilih istrimu, dan ibu-ibu saudara pilih suamimu hari ini. Next, yang kedua. Nah, ini penting nih. Kurangi penggunaan media sosial. Kalau saudara ingin lepas dari krisis, kurangi penggunaan media sosial. Gara-gara FB, gara-gara pokoknya WA, gara-gara media sosial lah. Saudara kadang-kadang mau bercanda tapi ditanggapi dengan cara yang berbeda. Sehingga orang nggak pernah ketemu bisa berantem di medsos. Saya punya teman di WA grup satu SMA. Itu bisa istrinya cemburu dengan teman saya yang lain. Padahal tinggalnya di Blitar sama Jakarta. Ketemu juga nggak pernah. Gara-gara kalau anak-anak SMA meskipun seusia saya yang sudah mulai ajal mendekat begini kan merasa masih SMA saja kan kalau kumpul dengan teman-teman kan. Sehingga kadang-kadang bercandanya nggak beraturan. Ngomongnya nggak beraturan sehingga terjadi kecemburuan. Saya bingung. Bagaimana urusannya, dia kerjanya di mana, tinggal di mana, yang perempuannya tinggal di mana, kok bisa begitu? Ada orang-orang yang inginnya cuma bikin status jenaka, bercanda tapi bisa disalahartikan oleh orang lain. Betul? Ada orang yang gara-gara ini kemudian membanding-bandingkan diri dengan orang lain. Sehingga kemudian ketika melihat orang lain apalagi di media sosial itu kan gak ada wanita-wanita yang ditampilkan dengan wajah yang jelek kan gak ada. Semuanya pasti pengen tampil yang cantik kan begitu kan. Laki-laki kan nggak ada yang tampilnya awut-awutan, pasti pengen tampil yang ganteng. Sehingga kemudian apalagi saudara mulai melihat banyak hal yang hari ini bisa saudara lihat. Barang-barang yang saudara lihat mulai saudara berpikir yang tidak pengen membeli sesuatu. Padahal itu belum tentu saudara butuhkan. Kenapa? Karena media sosial. Dan cilakanya begini loh. Orang sekarang ini yang menjadi belahan jiwa bukan lagi pasangannya. Yang jadi belahan jiwa itu HP-nya. Ada bapak-bapak di sini? Kalau istrimu ketinggalan kira-kira balik lagi enggak? Enggak balik tuh. Alasannya nanggung sudah di tengah jalan. Enggak bisa belok, ini lagi macet. Coba kalau HP-mu ketinggalan. Halo, ini gara-gara media sosial, seolah-olah saudara nggak buka media sosial satu hari saja, itu rasanya ada sesuatu yang kurang. Sekali-kali jauhi itu media sosial, anak-anak muda yang punya IG itu, sekali-kali IG-mu jangan dibuka tuh. Nggak ada yang jualan di IG itu barang murah, semuanya barang mahal, mendingan belanja di toko online. Saya beli kopi Sidikalang, cuma 36.000. Saya suka asemnya kopi Sidikalang. Lanjut. Jadi sekali lagi kurangi media sosial. Lanjut. Jangan mencari kambing hitam. Jangan mencari kambing hitam. Yang putih boleh enggak Pak? Enggak ada urusannya. Gara-gara sekolahku cuma tamat SMP, gara-gara sekolahku cuma tamat SMA, maka hidupku seperti ini. Gara-gara aku lahir dari keluarga tidak mampu, maka hidupku seperti ini. Banyak orang yang berasal dari keluarga tidak mampu, toh mereka sukses. Saudara sekali-kali jalan ke Jakarta, ke Cipulir sana. Ada ITC yang berdiri megah di sana. Itu yang membangun cuma tamat SMA. Yang bangun tentu bukan dia. Tapi duitnya dia. Cuma tamat SMA. Dia sukses, anak-anaknya sekolahnya di Amerika dan di Australia. Dia sukses karena takut akan Tuhan. Secara medis dia tidak bisa punya anak. Ketika hubungan suami istri cuma mengeluarkan sperma tidak sampai 1 juta. Padahal harusnya yang normal itu jutaan. Cuma ratusan ribu. Tetapi sekarang Tuhan izinkan memiliki 5 orang anak laki-laki semuanya.
Anak-anaknya sekolahnya di Amerika dan Australia, cuma tamat SMA. Enggak ada urusan tamatmu sekolah apa. Tidak ada urusan saudara lahir dari keluarga mampu atau tidak mampu. Yang penting bagaimana saudara bekerja dan ikut Tuhan. Saya ingatkan, saudara kalau ingat orang hebat namanya Ciputra, itu dulu kalau sekolah itu sambil bawa es lilin untuk jualan. Sekarang memiliki harta yang luar biasa, menjadi salah satu konglomerat di Indonesia. Banyak orang yang lahir dari keluarga tidak mampu tapi mereka sukses. Saya dulu makan saja dengan kalau nasi putih itu sudah bagus. Saya ingat waktu saya kecil kadang-kadang saya makan itu dicampur dengan jagung nasinya. Untung saya enggak seperti jagung. Tapi hari ini saya mau sampaikan, siapapun saudara, saudara dipersiapkan untuk menjadi orang sukses di hadapan Tuhan. Persoalannya apakah saudara memiliki mindset cari kambing hitam atau tidak? Ya dia kan pintar bahasa Inggris Pak. Saya boro-boro bahasa Inggris, bahasa Sunda saja jeblok. Kan itu persoalan. Saya ini kan Pak, dia kan begitu, orangnya kan cantik, makanya bisa diterima di berbagai tempat. Saya kan orangnya begini Pak, susah. Enggak ada yang susah, banyak orang jelek yang sukses, banyak orang jelek yang bisa hidup kerja di tempat yang bagus. Yang penting adalah jangan cari kambing hitam. Saudara mari serius dengan Tuhan. Makanya di awal waktu firman Tuhan saya sampaikan di awal di minggu pertama saya sampaikan bahwa yang penting adalah carilah kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Halo. Ada enggak orang gemuk sukses? Banyak. Orang kurus sukses? Banyak. Orang bodoh sukses? Banyak. Orang cacat? Banyak. Hanya orang malas yang tidak pernah bisa sukses. Karena selalu cari kambing hitam. Yang begini mah susah Pak, hitung-hitungannya begini. Saya dulu kan sekolah SMA kan jurusan saya biologi IPA. Hitungan matematika kan pakai tangan kotangan sinus kosinus. Sampai teman saya bilang, Bu, kalau begini untuk ngitung duit bisa enggak Bu? Begitu katanya, sinus kosinus tangan kotangan itu. Enggak perlu cari kambing hitam, pokoknya yang penting saudara sungguh-sungguh rajin, berjalan bersama dengan Tuhan. Sukses Pak. Anak-anak muda ini, enggak ada kamus malas dalam firman Tuhan. Enggak ada. Saya ingatkan lagi, sarkas kalau orang malas itu. Jangan belajar kepada manusia, belajar kepada hewan. Semut itu kan hewan. Sebab itu, sekali lagi, orang bodoh banyak sukses, orang cacat banyak sukses, orang jelek banyak sukses, orang gemuk, orang kurus banyak sukses, orang lahir dari keluarga miskin banyak sukses, hanya orang yang malas yang tidak bisa sukses. Sebab itu jangan cari kambing hitam. Apa yang saudara hadapi, anggap sebuah kesempatan. Sebuah kesempatan, bukan sebuah kesempitan. Apapun itu. Percaya sama saya, termasuk ini COVID-19 ini. Jangan anggap ini sebagai sebuah hal yang membuat saudara menghambat kerja saudara. Ini sebuah kesempatan untuk saudara bisa lepas dari berbagai kondisi yang ada. Bapak-bapak ngomong mungkin gara-gara istriku yang cerewet, maka saya enggak betah di rumah. Tak kasih tahu ya, ini termasuk anak-anak muda nih yang lagi mau cari pasangan hidup. Saudara mau tuker istri berapa kali pun, tetap saja namanya istri itu cerewet. Sekali lagi, termasuk yang mau cari pasangan hidup. Saudara tidak akan pernah menemukan istri yang diam, kecuali bisu. Bisu saja juga cerewet kok. Betul ya? Memang kodratnya wanita begitu. Kalau wanita tidak cerewet, saya khawatir jangan-jangan bukan wanita sesungguhnya. Alias wanita jadi-jadian. Kan ada kejadian orang nikah nggak ngerti kalau pasangannya bukan perempuan, kan ada itu kejadian-kejadian begitu ya. Jadi sekali lagi, bukan karena istrimu cerewet, tapi karena saudara yang tidak dapat merespon dengan baik. Jadi jangan cari kambing hitam. Oh ya ibu-ibu, yang suaminya malesnya minta ampun, ada nggak yang sukses? Ada nggak yang sukses? Banyak. Ada wanita-wanita yang suaminya nggak karu-karuan, bisa hidup baik, banyak. Saya kenal, kalau saya kasih namanya saudara pasti juga kenal.
Tapi saya mau kasih tahu kepada kita semuanya, jangan cari kambing hitam. Lanjut. Percayalah, dalam segala perkara, Allah pernah menyatakan diri sebagai Immanuel, Allah yang beserta. Artinya ketika Anda bangun tadi pagi, Allah sudah ada di situ. Besok pagi ketika saudara bangun pagi, Allah sudah ada di sana. Ketika saudara menghadapi meja kerjamu nanti, Allah sudah menunggu saudara di sana. Jadi ketika krisis terjadi kapanpun, saat apapun, Dia adalah Allah yang setia, Allah yang sudah menunggu saudara di sana. Dan kalau Allah yang beserta dengan kita, siapakah yang melawan kita? Sehingga tidak ada alasan bagi kita untuk takut dengan krisis. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh yang mendatangkan ketakutan, tapi roh yang mendatangkan keberanian dan damai sejahtera. Termasuk COVID-19 ini. Memang saudara berbuat kesalahan sehingga COVID-19 datang? Enggak. Sehingga usahamu kadang-kadang mengalami kemunduran yang sangat signifikan gara-gara COVID-19 ini. Apakah karena kesalahanmu? Tidak. Ini melanda seluruh dunia agar nama Tuhan dipermuliakan. Jadi hari ini Bapak Ibu yang diberkati, anak-anak muda yang dikasihi Tuhan, dengar baik-baik, apapun kondisimu hari ini, jangan pernah lupa Allah menyertai saudara. Sehingga berkali-kali Yesus berkata, jangan takut, jangan takut, jangan takut, jangan takut. Aku menyertai engkau sampai kepada kesudahan zaman. Hari ini saya juga mau sampaikan kepada kita semuanya. Saudara menghadapi krisis apapun, krisis karena kesalahanmu atau krisis karena bukan kesalahanmu, percayalah Allah menyertai kita. Dan kalau kita ngerti ini, maka kita tidak akan gampang bersungut-sungut. Tidak akan gampang khawatir, tidak akan gampang menghadapi situasi buruk karena Allah beserta dengan kita. Selanjutnya, selamat berjuang menghadapi krisis hidup. Siapapun pasti mengalami krisis hidup karena krisis merupakan proses agar kita didewasakan di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya, mari kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Adakah persoalan yang cukup berat yang saat ini saudara hadapi? Abraham pernah mengalami krisis besar ketika dia tidak punya anak. Sampai kemudian Ishak harus hendak dikorbankan. Yesus pernah menghadapi krisis besar. Yusuf berkali-kali menghadapi krisis besar. Yakub menghadapi berbagai masalah. Elia, Elisa, semuanya tokoh-tokoh Alkitab memiliki masalah dalam hidupnya. Tetapi mereka keluar dari krisis itu karena mereka percaya kepada Allahnya. Hari ini apapun krisis yang menimpa saudara, percayalah Allah ada dan menyertai saudara. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu ya. Katakan anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersamamu, haleluya, bersamamu Bapa. Sebab Engkau Allah yang mengasihi kami, tidak sesaat pun Engkau tinggalkan kami. Meskipun kami harus menghadapi krisis, tetapi perkenanan dan pertolongan-Mu ya Bapa. Dengan iman katakan, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Terima kasih ya Bapa, anugerah-Mu besar melimpah bagiku.
bersamaku. Mari katakan. Di setiap musim hidupku. Tidak pernah Engkau tinggalkan kami ya Bapa. Tak pernah Kau biarkan. Yes. Ku sendiri. Kekuatan di jiwaku. Dengan iman katakan. Adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu. Bersamamu Bapa. Kami akan melewati Tuhan Yesus. Ku lewati. Matata sikiana rala marala wala wala marala waya kiha marala waya sande. Mari katakan Engkau yang bertindak. Kami percaya Tuhan kalau Engkau yang melakukan perkara-perkara besar. Iramatata sikana rala. Maka segala perkara dapat kami tanggung di dalam Engkau yang memberi kekuatan kepada kami. Amin. Sekali lagi mari katakan bersamamu Bapa. Uralamayasi. Kau kuatkan kami. Kau beri kami kemenangan Tuhan. Urala-wala-wala-wala-wayasi kanarala-mayasa. Dengan iman katakan Engkau yang bertindak. Dan kalau Engkau yang bertindak Tuhan, siapakah yang dapat melawan Tuhan? Kalau Engkau yang membuka pintu, siapakah yang dapat menutup? Kalau Engkau yang menutup pintu, siapakah yang dapat membukanya ya Bapa? Rabatata sikiana ralamaya sande. Kembali katakan, anugerah-Mu melimpah bagi kami. Anugerah-Mu besar melimpah. Sekali lagi katakan anugerah-Mu melimpah. Haleluya. Melimpah. Mari kita sembah Allah kita. Meninggikan nama yang hebat itu, mengagungkan Dia yang tinggi. Oh, muliakan Yesus. Dia Allah yang hebat, Allah yang ajaib, Allah yang tinggi, Allah yang siap memberi pertolongan saat kita mengalami persoalan. Tak pernah dibiarkan orang-orang yang mengasihinya, takkan pernah dibiarkan mereka yang mengasihi Allah. Tata sukiana rala marala wala 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 wala. Datang kepada Dia Allah yang mengasihimu, Allah yang memperhatikan hidupmu, Allah yang tidak pernah meninggalkan saudara, Allah yang ada, Allah yang senantiasa ada, Allah yang akan tetap ada, karena Allah yang mengasihi Dia, mengasihi kau adalah Allah yang kekal. Nama tata rala marala waya sikana rala maya sande. Engkau dahsyat, Engkau ajaib, Engkau mulia, Engkau hebat Tuhan. Kami di hadapan-Mu Yesus. Dalam anugerah-Mu Tuhan, dalam kuasa-Mu, dalam kasih sayang-Mu Yesus.
Sebab tidak pernah ditinggalkan orang-orang benar yang takut akan Tuhan. Firman Tuhan berkata kemalangan orang benar banyak, tetapi Allah yang akan meluputkan setiap orang yang percaya, sehingga kita cakap menanggung segala perkara. Saya percaya siapapun di antara saudara pasti pernah mengalami sebuah krisis. Ada di antara saudara yang sudah terjawab krisisnya dan saudara sudah lalu dari krisis itu. Tapi saya juga percaya ada di antara saudara yang hari ini sedang menghadapi sebuah krisis. Kalau itu saudara, beban berat yang sedang saudara pikul, saudara boleh mengangkat tanganmu tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Shikanara lama-lama. Kalau saudara sedang menghadapi sebuah krisis hidup, saudara boleh mengangkat tangan tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Aku hamba Tuhan tidak tahu krisismu, tetapi ada Allah di sini, di tempat ini, hari ini, pada jam ini, yang mengerti apa yang sedang terjadi dalam hidupmu. Takkan pernah ditinggalkannya orang-orang yang percaya, orang-orang yang berharap ditolongnya dengan kuasanya dan dengan anugerahnya. Kuat dan hebat itu saudara mulai berbicara secara pribadi kepada Tuhan. Apa yang jadi persoalanmu? Allahmu tahu, Allahmu lihat, Allahmu siap menolong saudara. Tuhan Yesus, haleluya. Dan sekarang Tuhan, kami tahu bukan ketika kami berdoa masalah kami selesai. Tetapi ketika kami datang kepada Engkau ya Bapa, Engkau akan memberikan kekuatan kepada kami, sehingga kami cakap menanggung segala perkara yang terjadi. Dan pada saatnya Tuhan, kami akan menang atas segala masalah yang saat ini sedang terjadi. Dalam nama Yesus, kiranya surga memberikan pertolongan kepada setiap mereka yang hari ini mengalami persoalan di dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hamba berdoa secara khusus untuk seluruh umat-Mu yang hari ini ada, untuk seluruh pelayan-pelayan-Mu yang melayani Tuhan. Apapun yang terjadi dengan hidup mereka, Engkau memberkati mereka dengan hebat, Engkau memberikan pertolongan dengan cara Allah. Sebab apa yang tidak pernah kami lihat dengan mata, apa yang tidak pernah kami dengar dengan telinga kami, dan yang tidak pernah timbul dalam pikiran kami, itu yang Tuhan siapkan, Tuhan sediakan bagi orang-orang yang mengasihi Engkau. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus.